Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan menganalisis beberapa saham yang dimana ini adalah requestan ya. Jadi ada beberapa yang komen di video-video saya untuk membantu menganalisis beberapa saham ini. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, kita akan mengevaluasi lagi untuk IHSG pada hari ini ya. Dimana di sini bisa kita lihat walaupun sudah ada istilahnya pantulan seperti ini, dimana di area supportnya ini, dimana area support ini batas atasnya adalah di harga 6.756 dan batas bawahnya adalah di harga 6.705, dimana itu adalah area resisten sebelumnya, dan di sini adalah pantulan atau bisa dibilang retestnya untuk setelah dia breakout dari resisten dan kemudian dia retest untuk menjadi area supportnya, dan di sini juga ada area retestnya lagi. Akan tetapi di sini bisa kita lihat ternyata hari ini IHSG bisa dibilang langsung ngegap selebar ini ya, dan langsung bergerak di bawah garis MA 100-nya tanpa melewati ya. Jadi di sini langsung opennya langsung sudah di bawah atau sudah melewati garis MA 200 MA 100-nya, garis warna kuning ini. Walaupun dia kembali menguat ya, nggak menguat ya, ternyata dia masih minus 1,30%, dan hari ini ternyata asing bisa kita lihat net sell-nya lebih banyak dibandingkan dengan hari sebelumnya, dimana kalau sebelumnya asing itu net sell cuman 2,6 triliun dan hari ini asing net sell 3 triliun ya. Oke, seperti itu ya. Berarti hari ini ketika candlenya seperti ini, terbentuk candle hijau seperti ini, atau bisa dibilang mantul dari area supportnya, tetapi asing masih tetap net sell ya, dimana net sellnya juga semakin besar dibandingkan hari sebelumnya, dimana mulai rusak ya pola tren pola upturn-nya seperti ini. Oke, sebelum lanjut ke materinya atau sebelum lanjut ke intinya, kita akan menganalisis ada 4 saham. Jadi untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang baru aja terjun ke dunia saham, kalian bisa klik bagian playlist di sini dan kemudian kalian bisa pilih materi trading saham di sini ya. Di sini sudah komplit. Saya rangkum semua bagaimana cara menarik garis support resisten, bagaimana cara menghitung risk reward, dan bagaimana cara mengatur money management agar portofolio kita tetap sehat ya. Jadi di sini mungkin saat ini kan market sedang crash ya, bisa dibilang sedang tidak bagus ya, dimana baru aja mulai fase sell on May ya. Jadi baru aja fase jualan besar-besaran di bulan ini. Jadi mungkin ini untuk kalian yang amannya atau cari amannya, kalian bisa untuk menimba ilmu aja dulu ya sebelum untuk terjun ke dunia saham atau mulai trading di bulan-bulan ini, dimana bisa dibilang bulan-bulan ini sangat rawan ya untuk kalian yang baru aja belajar. Jadi bisa jadi nanti kalian baru aja masuk ke saham dan kemudian kena mental ya istilahnya, baru aja masuk tapi ternyata malah harus cut loss terus, harus down terus, dan malah niat untuk trading kedepannya malah rusak ya, malah hancur. Tapi kalau untuk yang sudah biasa menghadapi market ya monggo aja. Jadi tetap ada tetap ada kemungkinan untuk kita tetap dapat cuan ya. Tapi kalau untuk yang baru belajar, mungkin ini adalah fase-fase atau bulan-bulannya kalian belajar dulu aja dan memantau aja, jangan untuk transaksi dulu. Oke, selanjutnya untuk saham yang pertama yang akan kita lihat adalah saham MPPA ya. Di sini ada permintaan kemarin, cuman saya baru sempat ini membuatkan videonya. Nah, ternyata kalau saham MPPA ini bisa kita lihat sendiri, hari ini dia sudah ngejebol area supportnya, dimana sebelumnya di sini di candle ini di tanggal 9 Mei kemarin dia sudah atau closingnya juga di harga berapa itu 298 dan sudah ngejebol area support trendline-nya ini. Berarti lower high-nya di sini batal ya, di sini batal dan sudah ditembus ya di sini di candle tanggal di tanggal 9 Mei ini. Jadi ini saya hapus aja dulu. Berarti ini sudah bisa dibilang polanya sudah tidak sempurna ya. Di sini saya hapus. Nah, dan kemudian di sini di tanggal 10 Mei ternyata ditambah lagi, di mana dia akhirnya ngejebol lagi area ini, di mana area sini adalah area resisten dan area support sebelumnya, dan kemudian berubah menjadi area support kembali di sini ketika resisten di breakout, dan kemudian di sini retest untuk menjadi area supportnya di sini. Dan kemudian di sini harusnya bertahan tetapi dijebol lagi, di mana batas bawahnya adalah di harga 284 dan hari ini dia closingnya di harga 278. Berarti harusnya yang punya saham MPPA ini harusnya saat ini sudah cut loss ya, dimana ada kemungkinan saham ini akan bergerak lanjut turun ke area sini ya, dimana area sini adalah area
support dan resisten sebelumnya. Di sini adalah resistennya dan kemudian di sini menjadi area supportnya. Jadi kalau ini sebenarnya agak kurang pas ya, di sini saya paskan aja di sini. Dan kemudian di sini saya paskan dengan ekor resisten ini. Oke, jadi ada kemungkinan akan kembali ke area sini di harga 186. Kalau kita lihat sendiri saat ini sampai ke harga 186 itu minus 33%-an ya. Jadi ada baiknya untuk mengantisipasi kita minusnya lebih jauh lagi untuk saham MPPA ini, mending kita keluar aja hari ini. Kalau yang seumpama hari ini belum keluar, bisa keluar besok ya. Jadi besok ketika market open kita langsung jualan. Oke, di sini bisa kita lihat dari RSI-nya sendiri dia sudah turun ya, sudah semakin turun dan ada kemungkinan dia akan lanjut ke area support sebelumnya ya, dimana di support sebelumnya di sini di area 13,40. Oke, jadi untuk polanya sendiri ada kemungkinan nanti dia akan kembali lagi naik ya, turun dan kemudian naik di sini untuk retest menjadi area atau menjadikan area support dan tembusnya untuk retest untuk menjadikan area resistennya. Jadi selagi dia belum kembali naik lagi ke atas ini, berarti itu adalah situasi yang gawat ya. Jadi ada kemungkinan itu hanya untuk, walaupun nanti dia ada naik sesaat, jadi ada kemungkinan itu cuman retest untuk menjadikan area support ini untuk dijadikannya menjadi area resisten dan kemudian dilanjut turun dan kembali ke harga 186 ini. Oke, jadi untuk kalian yang sudah punya atau yang masih punya saham MPPA ini, bisa jadi ini adalah momen atau waktu yang tepat untuk keluar ya, dimana dia masih bisa dibilang masih turun sedikit atau jebol sedikit dari area supportnya sebelum terlambat. Dan untuk kalian yang belum punya ya, kita bisa pantau aja dulu saham MPPA ini ya sampai kemana. Jadi kalau untuk kalian belum punya, bisa kita tunggu dia kembali lagi breakout di atas area sini atau berada di atas harga 298 kalau seumpama dia berhasil breakout. Tapi kalau seumpama nggak berhasil breakout, ya udah kita tunggu aja di area-area sini, dimana ini adalah area pantulan sebelumnya, adalah area support di sini, dan di sini bisa kita lihat adalah area pantulan juga ya, ketika di sini menjadi area resistennya dan kemudian di sini di breakout dan kemudian dia retest di area sini dan kemudian dia lanjut naik ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk saham MPPA ini. Jadi untuk yang sudah punya, kita bisa keluar dulu mengantisipasi agar untuk mengamankan aset yang masih kita punya daripada dia harus lanjut turun ke harga di bawah ini ya, di harga 186. Dan untuk yang belum punya, kita bisa tunggu dia kembali breakout di atas area sini atau kita tunggu dia kembali reject ke harga 186. Dan untuk trennya sendiri, saham MPPA ini masih downtrend ya, dimana dia bisa dibilang ini adalah resisten trend downtrendnya dan dia di sini semakin jauh dari area resisten trendline downtrendnya, dan sini juga dia masih berada di bawah garis MA50 dan bisa dibilang semakin menjauh ya untuk saat ini. Oke, seperti itu. Coba kita lihat dengan menggunakan broker summary-nya sekalian. Untuk saham MPPA hari ini ada distribusi ya, dimana ada broker RX di sini. Broker RX jualan sebanyak 7,9 miliar dan MG juga jualan sebanyak 1,4 miliar. Di sini berarti kelihatan ya, di sini dimana ada distribusi dengan apa istilahnya, dengan jumlah broker yang sedikit, yang jualan sedikit dan yang beli banyak. Berarti di sini adalah sedang terjadi proses distribusi, dan kemudian asing juga hari ini juga net sell ya. Jadi ada kemungkinan kedepannya saham ini masih akan lanjut turun ya untuk saham MPPA ini. Oke, selanjutnya ada saham film. Nah, saham film ini juga ada requestan ya, kemarin ada yang komen di video saya untuk melihat bagaimana prospek saham film ini sendiri. Oke, untuk saham film ini sendiri sekarang bisa kita lihat untuk trennya sangat bagus ya. Jadi untuk saat ini dimana market yang sedang bisa dibilang sedang bearish atau sedang crash, jadi usahakan kita trading di saham-saham yang sedang uptrend aja dan kita masuk di area-area supportnya. Tapi tetap aja ya, jangan kita mentang-mentang saham ini sedang uptrend kita ambil di harga-harga pucuknya, jangan. Jadi kita tetap harus mempertimbangkan area support resistennya. Dan untuk film ini sendiri bisa kita lihat dia kemarin itu berhasil breakout dari area sini ya, dimana area ini dimana batas atasnya ada di harga 1260 dan batas bawahnya ada di harga 1220, dimana itu adalah area resisten sebelumnya, dan di breakout dengan volume yang kuat di sini ya, dengan di breakout dengan volume yang kuat di sini, dan kemudian dia kembali retest dengan volume yang kecil, dan hari ini terbentuk candle doji seperti itu. Tapi closingnya akhirnya walaupun dia sempat turun, dimana dia sempat menyentuh harga terendahnya hari ini adalah di harga 1150, jadi sudah ngejebol area supportnya ya, tetapi masih tertahan di MA50 dan kemudian kembali naik lagi, closingnya di harga
1230, berarti masih di dalam area sini, berarti bisa dibilang masih aman ya. Dan di sini juga volumenya bisa kita lihat ya, masih walaupun merah tapi masih kecil dibandingkan dengan volume breakoutnya, berarti di sini bisa dibilang masih oke ya, masih oke secara teknikal. Jadi masih ada kemungkinan dia akan lanjut ke harga 1590 ya untuk saham film ini, dimana itu adalah harga 1590 itu adalah area resisten sebelumnya di sini. Oke, kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri untuk masuk di saham film ini berarti sudah bisa ya, sebenarnya sudah bisa. Anggap aja kita masuk di harga closingnya hari ini, dimana kita masuk di harga 1230 dan cut loss kita buat satu tick aja di bawah area, nggak usah jauh-jauh ya. Dan harapan kita dia bisa sampai ke area atau ke resisten 1590 ini. Tentunya itu adalah pilihan ya, pilihan kalau kalian bisa menerapkan trailing stop yang kuat ya, kita bisa sampai ya, atau bisa kita menargetkan di harga 1590 ini kalau kita bisa menargetkan atau bisa mengatur trailing stop kita dengan akurat ya. Tapi kalau sumpama tidak bisa ya, ketika kita beli di saham film ini, ketika sudah cuan ya udah kita bisa lepas dulu aja, daripada ternyata nanti akhirnya dia kembali turun lagi dan kita harus cut loss, dimana saat ini market masih belum stabil ya. Jadi bisa aja kita beli dan dia naik, misal naik 5% dan kita tidak pasang trailing stop sama sekali, dan kemudian dia kembali turun dan ternyata closingnya ngejebol area supportnya dan kita harus cut loss ya, itu lebih berbahaya lagi. Jadi kalau kalian yang bisa menerapkan atau sudah terbiasa dengan trailing stop, jadi ya ada baiknya kita bisa menerapkan trailing stopnya. Tapi kalau sumpama yang belum terbiasa dengan trailing stop ya, kalau sudah cuan, kalau sudah untung, kita bisa amankan keuntungan yang sudah kita dapat aja dulu. Tapi kalau dari saham film ini, dan kita lihat dari broker summary sekalian ya, tadi saya lihat sekilas untuk film ini masih ada distribusi ya, dimana di sini untuk AK di situ jualan sebanyak 2,2 miliar dan YP jualan sebanyak 1,1 miliar. Tetapi di sini bisa dibilang asing hari ini malah net buy ya, sebanyak 1,6 miliar dari saham film ini. Jadi bisa dibilang hari ini domestik buang barang, tapi asing hari ini ada akumulasi. Coba kita lihat di sini saham film ya. Nah, saham film ini bisa dibilang untuk asing itu bisa dibilang favorit ya, dimana kemarin emang waktu di bulan 9 kemarin, di tanggal 9 kemarin dia ada penjualan, tapi bisa dibilang penjualannya cuman sedikit dan kemudian dia kembali akumulasi lagi. Oke, di sini bisa kita lihat ya dari tanggal 1 April di sini saya buatkan dari tanggal berapa ini? Dari tanggal 6 April aja, tanggal 6 April atau tanggal 4 April di sini ada distribusi terus dan kemudian ada akumulasi, ada distribusi lagi. Di sini cukup banyak ya, 22 miliar dan kemudian ada akumulasi lagi 7 miliar dan kemudian ada distribusi lagi 11 miliar ya. Dan kemudian di sini berarti asing bisa dibilang cukup banyak ya punya saham film ini, berarti bisa dibilang agak rawan juga ya, agak rawan nanti kalau seumpama asing kembali jual lagi, dimana asing bisa dibilang masih punya cukup banyak ya, dimana dia ada akumulasi besar-besaran sebelumnya. Di sini ada 44 miliar ya dia ambil, di sini ada 18 miliar dia ambil juga, 10 miliar masih ada di sini. Dan di sini juga dia ternyata kemarin di 9 Mei dia jualannya cuman sedikit ya. Oke, berarti di sini bisa diwaspadai, cuman tetap aja kembali lagi kalau seumpama di sini kalau kita masuk kan resiko kita juga masih tipis ya. Jadi resiko kita satu tick aja di bawah area sini. Jadi seumpama kalau dia tidak sesuai dengan planning kita atau dia menyentuh harga 1215, kita bisa keluar dulu aja, dimana minus kita itu atau kalaupun kita cut loss kita hanya kehilangan sekitar 1,22% ya. Dan untuk resisten kita tertingginya adalah di harga 1590 dengan presentasi hampir sekitar 30% ya dari saham film ini. Oke, seperti itu ya. Jadi tentukan pilihan kalian ya, mau masuk atau enggak. Kalau masuk masih aman ya. Dan untuk kalian yang masih punya saham ini, masih kita bisa hold dulu ya. Tapi kalau seumpama nanti dia ngejebol area sini, ngejebol harga 1220, kita bisa keluar dulu aja, amankan profit yang udah kita dapat ya. Kalau dari RSI-nya sendiri di sini bisa dibilang ya mantul ya, di mana dia turun dan kemudian sudah ada indikasi dia akan kembali naik lagi ke atas ya. Oke. Lanjut untuk saham IPPE. Oke, IPPE ini juga saat ini walaupun dia minus 3,38%, tetapi dia hari ini closingnya masih tetap di area supportnya, di mana area sini adalah
area dengan batas atasnya di harga 304 dan batas bawahnya di harga 282 ya, dimana area sini adalah area resisten sebelumnya dan kemudian resisten di breakout, dan bisa dibilang saat ini dia sedang retest di area supportnya. Dan kita lihat sendiri untuk saham ini sendiri bisa dibilang masih uptrend ya, dimana kalau dia seumpama dia masih bertahan di area sini berarti ini adalah bisa dibilang lower high-nya, dimana ini adalah lower awalnya dan kemudian di sini adalah lower high-nya kalau dia seumpama bertahan di area sini. Nah, jadi untuk kalian yang belum punya saham IPPE ini, kalian bisa pantau ya besok, apakah di sini muncul candle pantulan atau tidak ya. Jadi kalau sumpah muncul candle pantulan, kita bisa cicil masuk dengan harapan kita dia bisa sampai ke area resisten selanjutnya. Nah, jadi misal kita masuk dapat di harga 296 aja, misalnya dia muncul candle inverted hammer atau candle hammer misalnya, dan catalyst 1 tick aja di bawah area sini, misal di harga 276 ya misalnya. Atau kita sempitkan lagi di harga 278 misalnya, dan harapan kita dia bisa sampai ke resisten terdekatnya, mungkin resistennya ini aja lah di bawah garis MA 50 nya, misal di harga 336 dengan persentasi 13,51%. Tentunya tadi saya ingatkan kembali, karena market sedang crash ya, sedang tidak bagus, volatilitasnya sangat tidak stabil, bisa dibilang sangat cepat pergerakannya. Jadi kalau seumpama sudah cuan atau sudah untung bisa jual dulu aja ya. Oke, untuk saham IPPE ini berarti dia saat ini masih bagus ya, masih walaupun di hari ini minus tapi masih berada di area supportnya. Tinggal kita pantau aja apakah dia nanti berhasil mantul ataukah dia akan ngejebol harga 282 ini. Jadi kalau seumpama dia ngejebol harga 282 ini akan kembali lanjut ke area support sebelumnya ya, di sini di harga 148. Jadi untuk kalian yang masih punya saham IPPE ini juga kita bisa pertimbangan hal yang sama ya, di harga 282 ini, dimana itu adalah batas bawahnya area support nih. Kalau dia tembus kita bisa keluar dulu aja, dan untuk kalian yang belum punya kita bisa tunggu candle pantulannya dan kita amankan profit kita kalau kita sudah dapat profitnya. Oke, jadi untuk target terdekatnya adalah di bawah garis MA 50 nya ini. Kalau dari RSI-nya sendiri di sini baru aja kembali reject ya, ketika dia sudah hampir memotong atau membentuk pola golden cross, garis ungu memotong garis kuning, tetapi kembali reject ke bawah lagi ya, dan ada kemungkinan akan kembali ke area supportnya. Area supportnya di area 30-an ini ya. Oke, kita lihat aja nanti dari segi candlenya apakah dia akan ngejebol ataukah dia akan mantul. Kalau kita lihat dari bandermologinya saham IPPE, kita lihat, oke, ternyata masih sama ya, dari IPPE ini masih ada distribusi ya. Jadi ada ya, sebenarnya nggak banyak sih, nggak ada mencolok penjualannya, cuman juta-jutaan aja ya. AZ ada 360 juta, total transaksinya GR ada 330 juta, dan di sini juga tetapi asing hari ini net buy ya sebanyak, walaupun cuman sedikit ya karena market cap-nya bisa dibilang kecil ya. Di total transaksi adalah 284 juta aja. Oke, berarti secara domestik ada distribusi tetapi asing ada akumulasi ya. Coba kita lihat dari transaksi sebelum-sebelumnya. Oke, IPPE ternyata dari transaksi sebelumnya, kalau kita lihat di sini dari transaksi dari tanggal 1 April ya, untuk saham IPPE ini ternyata asing bisa dibilang cukup banyak ya akumulasi, dan dia distribusinya juga cuma sedikit ya. Di sini bisa kita lihat tanggal 1 dan 4 April akumulasi, dan kemudian di sini lanjut akumulasi lagi, di sini akumulasi, dan masih banyak akumulasi. Dan di sini juga tanggal 9 Mei kemarin ketika asing jual besar-besaran, tetapi malah di saham IPPE ini asing malah akumulasi ya, walaupun cuma sedikit, dimana tanggal sebelumnya di tanggal 28 April itu asing ada jualan sebanyak 1,32 miliar ya. Oke, seperti itu. Berarti di sini ya asing ada akumulasi ya untuk saham IPPE ini. Jadi kita lihat aja nanti ke depannya apakah masih lanjut diakumulasi dan harga bisa digerakkan naik ya, atau ternyata harus ngejebol lagi area supportnya ini. Tentunya kita harus tetap waspada ya, dimana walaupun asing akumulasi ternyata secara domestik ada distribusi ya, dan asing juga sendiri bisa dibilang akumulasi juga cuman sedikit ya. Jadi kalau tekanan jualnya dari domestik tinggi, walaupun asing akumulasi ya harganya tetap jatuh ya. Jadi tetap aja kita harus perhatikan technical analysis ini. Kalau dia ngejebol harga 282 ini, kalau yang masih punya kita bisa keluar dulu, dan untuk yang belum punya, kalau dia ngejebol harga 282 jangan masuk ya. Jadi kita tunggu aja dia bertahan di dalam area sini dan muncul candle pantulan seperti candle inverted hammer atau candle
hammer ya, misalnya seperti itu. Dan kita bisa bantu dengan ketika open market nanti kita bisa lihat dari bid offernya, apakah permintaan atau antrian belinya lebih tinggi dibandingkan dengan permintaan atau penawaran jualnya. Baru kita bisa mulai nebeng masuk ya dengan porsi modal yang setengah-setengah aja ya. Kalau seumpama nanti masih ketika belum closing kita bisa masuk dan sudah muncul indikasi dia akan ada pantulan, kita bisa mulai masuk aja di saham IPPI dengan porsi modal setengahnya aja dulu, dan kemudian kita tambah lagi ketika dia nanti sudah closing dan bertahan hijau ya. Oke, seperti itu ya. Nanti bisa kalian lihat di video saya yang ini ya. Yang ini bagaimana caranya untuk membeli saham yang cara entry di saham yang sedang koreksi di area support agar tidak ketinggalan ya. Oke, jadi seperti di sini posisinya sama, dia sedang berada di area support, dan bagaimana caranya kita entry ketika nanti biar kita nggak ketinggalan ya. Jadi kita bisa masuk terlebih dahulu dan kita bisa tambah ketika dia sudah clear atau sudah istilahnya sudah closing dengan kondisi yang emang tetap menghijau juga, bukan ngejebol area supportnya. Jadi kalau kita entry dan kemudian dia jebol dari area support, kita cut loss aja, keluar dulu yang modal yang sudah kita masukkan sebelumnya. Tapi kalau dia bertahan hijau, kita tambahi lagi dengan modal yang sisa dari setengah yang kita bagi tadi. Oke, selanjutnya ada saham ICBP. Oke, ICBP hari ini menguat 7,77% ya, dimana bisa dibilang dia di sini bisa dibilang ini ya masih terbentuk support atau lower low ya. Di sini saya buatkan aja tulisan lower low. LL itu artinya lower low ya. Sini lower low yang pertama, indikasinya saham itu masih atau membentuk fase downtrendnya. Di sini lower low yang kedua, dan di sini adalah lower low yang ketiga. Oke, dan kemudian setelah ini ketika disampai ke sini dan kemudian kembali naik dan kemudian dia sempat turun, reject dari area resisten ini, di mana area resisten sebelumnya di mana batas atasnya di harga 7.750 dan batas bawahnya di harga 7.575, dan kemudian dia turun dan kemudian dia ternyata hari ini di tanggal 10 Mei ini dia naik dengan volume yang cukup kuat dengan kenaikan 7,77%, dan sekarang dia sudah berada di atas area sini. Bisa dibilang berarti dia sudah nge-breakout area ini ya, nge-breakout area sini dan sudah berada di atas garis MA 50-nya, berarti sudah mulai menarik. Tetapi kita jangan lupa di sini ada area support, ada area resisten trendline downtrendnya, dimana di sini kalau kita lihat dari fase atau dari tren besarnya saham ini masih downtrend kuat ya, downtrend kuat. Nah, di sini dia masih ada atap atau masih ada area resisten trendline downtrendnya yang harus dia lewati untuk membentuk pola yang lebih baik lagi. Jadi di sini kita lihat. Oke, jadi kalau kita lihat sendiri dari risk rewardnya sendiri untuk saham ICBP ini, kalau kita masuk sekarang bisa dibilang tentunya memaksakan ya, dimana saham ini sendiri masih downtrend. Dan kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri bisa dibilang kurang bagus ya, dimana bisa dibilang risk reward kita bisa dibilang hampir 1:1 ya, dimana ada kemungkinan dia akan sampai ke sini. Kalau seumpama dia naik ya kita masih bisa sih dapat sekitar 5%-an. Jadi kalau untuk scalping atau untuk main cepat aja mungkin masih ada kenaikan ya, besok kenaikan sesaat ketika dengan bisa kita lihat di sini volumenya juga bisa dibilang cukup bagus ya. Jadi kalau tadi yang ada kesempatan yang masuk di harga 7.975, ada kemungkinan besok masih ada kenaikan, walau kita nggak tahu ya apakah kenaikan itu akan bertahan ataukah kenaikan itu hanya sementara aja dan kemudian kembali lanjut turunnya. Dimana di sini bisa kita lihat ini adalah area resistennya. Oke, di area resisten dengan di harga 8.450. Nah, jadi untuk kalian yang belum masuk, jadi kalian bisa perhatikan area ini ya, dimana kalau kita masuk, kalau dia seumpama bergerak naik, kita ada kemungkinan dapat sekitar 5,96%. Tetapi kalau ternyata dia bergerak turun dan kita harus cut loss, kita harus merelakan sekitar 5,33%. Tetapi ya bisa dibilang itu masih normal ya, masih di bawah 10%. Dan itu juga ya apa ya istilahnya ya, itu juga pilihan kalian ya, pilihan kalian kalau mau masuk. Jadi semoga aja kalau emang mau masuk kita bisa dapatkan cuan yang ini ya, sekitar 6%-an ini. Tapi kalau sumpama dia turun, kita harus merelakan atau siap merelakan sekitar 5,33%. Dan untuk saham ICBP ini yang masih punya saham ICBP ini ya bisa dibilang kita pantau aja dulu ya. Jadi kalau sumpama dia nanti ngejebol
harga 7.575 ini kita bisa keluar dulu aja. Tetapi kalau nanti seumpama dia bertahan di area-area sini dan kemudian dia berhasil ngejebol resisten trendline downtrend ini, jadi kita masih ada harapan atau masih bisa kita hold terus. Dia ada kemungkinan dia akan lanjut naik karena dia sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya. Tapi kalau seumpama dia ketika menyentuh resisten trendline downtrend dan kembali reject, kita bisa jual dulu aja, amankan profit yang udah kita dapat ya untuk yang sudah punya saham ICBP ini. Kalau dari RSI-nya sendiri dia baru aja mantul ya ketika dia sini turun dan kemudian hampir membentuk pola golden cross, hampir memotong garis kuningnya ini dan kemudian dia kembali lagi mantul ke atas dan ada kemungkinan dia akan lanjut ke area resistance selanjutnya. Di area resistance sebelumnya itu di area sini ya, di area 78. Jadi ada kemungkinan kalau dia menyentuh area 78 dari RSI-nya itu sama seperti di area sini ya, dia menyentuh harga 8.450-nya. Kalau untuk dari broker summary-nya saham ICBP ini kita lihat. Oke, di sini ada akumulasi ya, ada akumulasi di sini, ada LG akumulasi sebanyak 21,5 miliar dan GR akumulasi sebanyak 18,7 miliar, ZP 16,7 miliar, CS 10,3 miliar dan DX 10,3 miliar. Berarti di sini ada akumulasi ya. Di sini bisa kita lihat bayarnya lebih kecil, lebih sedikit dibandingkan dengan sellernya. Tetapi yang bisa kita perhatikan di sini ada asing ya. Ternyata asing juga hari ini net sell, tetapi kalah ya dengan domestik. Domestik di sini ada akumulasi cukup banyak dan asing juga jualannya cuman 4 miliar aja. Oke, kita lihat kalau dari keseluruhannya tadi saham ICBP ya. Oke, jadi kemarin ketika tanggal 9 Mei kemarin ya asing juga sudah mulai jualan ya, tapi jualannya masih sedikit dan kemudian hari ini lebih banyak dibandingkan dengan kemarin ya, dimana hari ini dia jualan sebanyak 4 miliar dari total transaksinya. Oke, jadi untuk ICBP tadi kita simpulkan emang secara domestik ada akumulasi. Semoga aja dia berhasil nge-breakout area resisten trend downtrendnya. Tapi kalau sumpah nggak berhasil breakout, ada kemungkinan dia akan kembali reject ke area-area support sebelumnya, di mana bisa kita lihat di sini saham ini sedang downtrend ya secara tren besarnya. Jadi kita bisa main cepat aja kalau emang mau masuk ke saham ICBP ini, dan untuk yang masih punya kita bisa keluar kalau keseumpama dia kembali ngejebol harga 7.575 ini, dan kita bisa amankan profit kita kalau seumpama dia naik dan kemudian mental dari area resisten trendline downtrendnya ini. Oke, jadi sudah selesai ya. Jadi sudah kita lihat 4 saham ini bagaimana analisanya serta bid overnya serta broker summary-nya sekalian ya. Oke, jadi seperti itu aja untuk analisis per saham ini. Semoga video ini bermanfaat, dan sekali lagi saya ingatkan untuk agar agak berhati-hati aja sedikit ya untuk kondisi market yang saat ini. Jadi bisa kurangi aja sendiri sedikit porsi modal yang biasanya kita tradingkan. Dan untuk kalian yang baru aja terjun ke dunia saham, mungkin untuk saat ini kalian bisa istilahnya bisa memantau dulu aja ya, jangan trading dulu. Kita bisa menambah atau belajar aja dulu, belajar perbanyak materi, dan kemudian kita bisa memantau aja market seperti apa. Oke. Seperti itu aja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.